Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu yang membahas tentang teknik pengujian perangkat lunak. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Supardin dengan NIM 19650043 dari kelas B. Oke, kemudian kita lanjut yaitu mengenai pengujian PL. Pengujian ini merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas PL dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain dan pembuatan program. Kemudian yaitu mengenai terminologi. Nah, di sini ada beberapa tahapan atau beberapa bagian, yaitu yang pertama reliability atau ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya itu merupakan failure, yaitu merupakan penyimpanan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Nah, yang selanjutnya itu merupakan error. Ini kemudian di mana disebut juga yaitu sistem yang berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Oke. Nah, yang terakhir yaitu mengenai fault atau budget defects. Ini penyebab dari ini merupakan yaitu mekanis atau algoritmis. Maksud saya algoritmis dari suatu proses yang error kemudian ke suatu yang atau coding. Oke, yang berikutnya itu kita membahas tentang software reliability atau kendala PL. Nah, probabilitas sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu atau AEAA. Oke, kemudian itu merupakan definisi testing. Nah, jadi testing software ini merupakan proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan. Nah, jadi ini bertujuan untuk yang pertama itu memverifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan atau menurut spesifikasi. Kemudian yaitu mendeteksi error. Nah, yang terakhir kemudian yaitu validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi kriteria kebutuhan dan pengguna sebenarnya. Oke, nah jadi untuk yang berikutnya itu mengenai tujuan pengujian PL. Nah, yang pertama yaitu untuk menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari PL yang diuji. Kemudian yaitu untuk membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas. Kemudian melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Nah, yang berikutnya itu mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan mengumpulkannya untuk tindakan preventif. Nah, kemudian itu test case. Ini yang merupakan test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian yang sukses yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Kemudian prinsip pengujian. Yang pertama yaitu harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Kemudian harus direncanakan sejak model dibuat. Kemudian prinsip Pareto 80% error inference. Kemudian yaitu dari lingkup kecil menuju ke besar. Kemudian tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dan yang terakhir yaitu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Oke, jadi pada penjelasan ini juga yaitu membahas tentang stability. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu mengenai kemudahan untuk diuji, kemudian karakteristiknya seperti apa dan operability atau mudah digunakan. Nah, selanjutnya itu observability atau mudah diamati serta controllability atau mudah dikendalikan. Nah, selain itu juga terdapat decomposability atau mudah diuraikan serta simplicity yang merupakan lingkup kecil semakin mudah diuji dan stability.
yang merupakan kata lain dari jarang berubah, dan understandability yaitu mudah dipahami. Oke, yaitu di sini juga terdapat metode pengujian maksud saya pengujian PL. Yang pertama yaitu black box testing dan yang kedua yaitu white box testing. Nah, pada black box testing sendiri terdapat 3 poin, yaitu memastikan fungsional PL berjalan, kemudian kesesuaian input dengan output, kemudian tidak memperhatikan proses logik internal. Nah, sedangkan untuk white box testing itu sendiri di sini terdapat pengamatan detail prosedur, kemudian pengamati sampai level percabangan, kondisi dan perulangan. Oke, nah jadi pada tahap ini kita akan mengacu pada tingkatan stage testing. Nah, di sini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu unit testing, yang kedua yaitu system testing dan acceptance testing. Nah, oke. Nah, untuk test case untuk selanjutnya itu merupakan test case. Jadi test case ini merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kemudian itu white box testing. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang ada pada white box testing tersebut. Yang pertama yaitu metode atau basis path testing. Kemudian memakai notasi flow grafik. Oke, jadi pada tampilan slide yang ada kondisinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke struktural atau white box. Di sini terdapat penguji. Oke, jadi pada struktural white box ini yang pertama itu menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Kemudian menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi, dan yang terakhir itu semua komponen diuji. Oke, selanjutnya itu kompleksitas seismometrik. Ini menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Nah, jadi tahapan-tahapan ini bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang terdapat pada kondisi yang ada di sini ya. Jadi bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide ini. Jadi tahapannya seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya itu contoh white box testing. Jadi contohnya itu seperti gambar yang ada di slide ini. Mengenai metode pengujian, maksud saya pengujian black box perangkat lunak. Yang pertama itu fungsional atau black box. Nah, selanjutnya itu black box testing graph based, kemudian black box testing atau jadi kita sampai juga pada materi yang membahas tentang black box testing atau analisis nilai batas. Jadi menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Kemudian menguji nilai maksimal dan minimal, serta menerapkan 1 dan 2 untuk output, serta menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Kemudian black box testing yaitu perbandingan. Oke, kemudian skenario pengujian khusus serta strategi pengujian PL. Jadi pada skenario pengujian khusus. Oke, kita lanjut yaitu mengenai strategi pengujian perangkat lunak. Yaitu yang membahas tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian, kemudian kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu dan sumber daya yang digunakan, serta meliputi perancangan desain test case, pelaksanaan koleksi dan data evaluasi. Oke, kemudian itu mengenai tentang kaidah umum pengujian.
Di sini terdapat beberapa poin, yaitu dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi, kemudian titik yang berada di yang dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda, kemudian pengujian dilakukan oleh developer, dan testing dan pengujian adalah berbeda. Kemudian yang terakhir itu dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Oke, kemudian yaitu mengenai tentang integration testing. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu regression testing, yaitu merupakan atau dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berbeda, yang berubah. Kemudian yang terakhir itu smoke testing atau bisa juga disebut dengan tes daily untuk proyek jenis kritis waktu. Oke, yang itu kemudian kita berlanjut pada validation testing, yaitu disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer. Kemudian alpha test, yaitu dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Kemudian beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada hal-hal tersebut. Oke, kemudian itu mengenai tentang sistem testing. Yang pertama yaitu menguji sistem berbagai komputer secara menyeluruh, kemudian termasuk juga hubungan dengan sistem yang lain. Nah, berikutnya itu diantaranya yaitu recovery testing, kemudian security testing, dan stress testing, dan performance testing. Oke, nah jadi pada slide atau pada materi yang saya jelaskan ini, di sini juga terdapat debugging. Jadi ini terdapat beberapa poin juga, yaitu yang pertama memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kemudian kaidah dasar sebelum debug. Nah, jadi pada kaidah dasar tersebut ini juga terdapat beberapa poin lagi, yaitu apakah penyebab lag dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain, kemudian apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki. Kemudian apa yang dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini atau pada tugas kali ini, yaitu mengenai tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang membahas tentang materi teknik pengujian perangkat lunak. Jadi apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.